Aku punya firasat jelek, tapi aku berharap kalau firasatku ini nggak kejadian, karena aku berharap anime ini bisa sukses tanpa ada hambatan. Firasat jelekku adalah ReZero Season 3 bakal menurun kualitasnya, atau bahkan ada masalah produksi di dalam animenya. Ini firasat jelek aja, dengan kata lain aku mau menurunkan ekspektasiku serendah mungkin. Karena besar kemungkinannya Season 3 ini kualitasnya bakal beda jauh sama Season 1 atau bahkan Season 2. Jadi sahabat Barai Denial Wibu, apa sih emangnya terjadi dengan ReZero Season 3? Jadi ayo kita bahas sekarang, bersama Dewa Karbit Anime. Jadi hari ini aku mau ngebahas sedikit hal teknis yang menurutku bisa sedikit berpengaruh dengan anime ReZero, terutama Season 3. Sebenarnya ini nggak teknis banget sih, karena bisa dilihat dari gimana produksi animenya. Aku nggak bisa bilang produksi Season 3 chaos, tapi sebenarnya ReZero itu sendiri pernah mengalami masalah produksi, terutama di Season 2. Terjadi pada saat pandemi. Dan itulah kenapa anime yang harusnya tayang di bulan Januari malah dipindahkan ke bulan Juli. Dan selain itu dipisah menjadi 2 core atau 13 episode pertama, terus habis itu 4 bulan kemudian ada 13 episode lagi. Kalau nggak salah kayak gitu kurang lebih episodenya. Dan jelas karena masalah produksi ini Season 1 dianggap lebih baik secara animasi daripada Season 2. Nah pertanyaannya adalah gimana dengan Season 3? Apa aja perubahannya? Dan kira-kira apa tuh masalah produksinya? Perubahan pertama yang pasti banget kenotis sama penonton adalah perubahan desain karakter. Gak usah jauh-jauh mendetail ke karakter sampingan kayak Beatrice atau yang lainnya. Kita bisa melihat kalau perubahan ini terjadi pada karakter Emilia, yang dimana Emilia mendapatkan buff. Ya aku maksud buff di sini jelas dadanya, dan gak mungkin kalian gak sadar sama hal itu. Dan ini semua udah kelihatan dari promosional video mereka atau PV mereka. Perubahan desain karakter ini terjadi karena karakter desainer ReZero yang sebelumnya itu udah berubah. Dan seharusnya dia udah gak ngerjain anime ReZero lagi. Di 2 season sebelumnya karakter desainernya adalah Kyuta Sakai. Dan sekarang di Season 3 yang mengerjakan karakter desainnya adalah Haruka Segawa. Di sini aku gak bilang pekerjaannya jelek, tapi perbedaannya lumayan jauh dari yang sebelumnya. Dan setelah aku tahu kalau karakter desainer anime ini berubah, aku langsung curiga sama beberapa hal. Dan ketika aku ngecek, betul beberapa staffnya berubah. Bahkan bisa dibilang agak berbeda staffnya dari yang sebelumnya. Dan yang paling jelas berubah di sini adalah sutradaranya. Dulu sutradaranya ReZero adalah Masaharu Watanabe, yang dimana menurutku dia udah menjadi pemimpin tim yang baik gitu, meskipun dihalangi sama pandemi. Dari Season 1 dan Season 2, arahan atau direksi dari Watanabe ini menurutku berhasil meng-highlight momen-momen penting di ReZero. Contohnya ada di episode 4 Season 2, yang dimana menurutku dia berhasil menyampaikan emosi Subaru. Kayak misalnya ketika dia ketemu orang tuanya dan menemukan solusi dari masalah ekspektasi dari kehidupan sosial. Cara Watanabe menggambarkan scene dengan warna yang lumayan soft dan agak blurry-blurry gimana gitu, menurutku berhasil menyampaikan adegan nostalgia Subaru. Di sini Watanabe nggak cuma berhasil menyampaikan direksinya untuk adegan emosional. Contoh lainnya ada di bagaimana cara dia menggambarkan sosok Ekidona yang punya tekanan atau hawa keberadaan yang kuat dan bisa memberikan tekanan ke Subaru. Dan dengan kata lain, dia berhasil untuk meng-highlight Ekidona sebagai salah satu orang yang dianggap berbahaya. Menurutku cara Watanabe dalam approaching beberapa scene atau vision dalam suatu scene itu menurutku udah oke banget dan berhasil memberikan adegan-adegan yang emosional dan memorable. Dan aku nggak tahu apakah ini bisa di-achieve sama direktor yang selanjutnya atau enggak. Tapi meskipun begitu, secara animasi aku nggak bisa deny kalau ReZero Season 2 ini cenderung biasa aja dan bahkan lebih ke arah mid aja gitu, nggak wah banget. Tapi ya bagusnya di sini mereka bisa menghasilkan visual yang dimana menurutku visualnya itu menyampaikan pesannya ke penonton. Dan menurutku kayaknya Watanabe emang tahu di mana dia harus menaruh resource untuk adegan penting. Itu kenapa untuk adegan penting ReZero itu kelihatan ya oke-oke aja. Tapi kalau adegan-adegan biasa ya kelihatan mid banget. Nah, tapi sekarang kalau di Season 3 kan direktor atau sutradaranya udah ganti tuh yang Season 3. Dan sekarang sutradaranya adalah Masahiro Shinohara. Di sini bukannya aku mau meremehkan kemampuannya beliau, tapi aku cuma sedikit khawatir dengan bagaimana arah atau direksi anime ini nanti. Apakah nanti Season 3 ini bakal jadi lebih baik atau melampaui Watanabe, atau bahkan jangan-jangan ada masalah produksi. Tapi sebenarnya aku nggak tahu, dan aku cuma ya cukup agak gelisah sedikit-sedikit gitu loh. Menurutku analogi yang paling cocok buat penggantian sutradara ini adalah ya supir mobil. Meskipun tujuannya sama, tapi arah jalannya bisa aja beda atau cara nyetirnya juga beda. Bukan hal yang buruk, tapi aku jelas bakal agak ragu tipis-tipis gitu. Ini bukan aku maksudnya untuk mendisrespect atau apa ya, tapi ya aku jelas agak ragu. Karena orang udah punya ekspektasi, terus tiba-tiba ekspektasinya belok. Nah itu kan agak ragu gitu. Aku nggak tahu apakah nanti dia bisa membawa scene emosional dengan baik, atau action dengan baik, atau adegan yang ngeri dengan sangat baik. Aku nggak tahu sama sekali. Sekali lagi aku kasih tahu aku nggak tahu. Dan di sini jelas kemungkinannya ada dua. Bisa aja dia lebih dari Watanabe atau bahkan jauh lebih menurun dari Watanabe. Emang kenapa sih bang ragu banget sama ReZero Season 3 padahal kan cuma ganti sutradara doang? Kalau kamu mau tahu, sebenarnya penggantian sutradara ini jelas akan membawa perbedaan dan staff-staff mereka itu juga bakal ganti. Ya ibarat kata kayak ganti pemimpin gitu. Pemimpin yang lama sama pemimpin baru yang
membawa staff-staffnya. Salah satu susunan staff yang berubah adalah bagian fotografi. Director of fotografinya juga berubah. Dan jelas itu bakal bisa jadi merubah warna atau bisa jadi ngerubah vibe dari animenya. Dan mungkin ada beberapa camera works yang beda dari yang sebelumnya. Sekarang gini deh, coba kita ambil contoh dari anime-anime sebelumnya secara historical ya. Contohnya ada One Punch Man season 1 yang dulunya dipimpin sama Shingo Natsume. Dan sekarang season 2-nya dipimpin sama Chikara Sakurai. Kok bisa ngelihat sendiri gimana perbedaan jauhnya antara season 1 sama season 2. Itu perbedaan kualitasnya jauh banget loh. Kalau misalnya aku masih denial dan nggak ngelihat ada perubahan dari season 1 dan season 2, ya aku berharap bisa punya mata yang sama dengan kau. Karena kok bisa gitu, kok bisa melihat semuanya dengan sama padahal itu jauh banget perbedaannya. Contoh lainnya ada juga di Attack on Titan yang dulu dimana dia dipimpin sama Tetsuro Araki. Dan sekarang Attack on Titan yang baru-baru itu dipimpin sama Yuichiro Hayashi. Yang dimana aku nggak bakal bilang Attack on Titan jelek, tapi jelas banget itu vibe-nya berubah parah. Yang dimana waktu awal-awal gayanya seperti ini dan di akhir-akhir gayanya seperti ini. Pokoknya beda banget. Sekali lagi aku mau ingatkan, aku nggak bilang Attack on Titan jelek. Jadi tolong diperhatikan ya. Aku nggak bilang jelek, tapi jelas banget berubah. Aku bakal kasih contoh lagi di Seven Deadly Sin atau Nanatsu no Taizai, yang dimana sutradara antara season 1 dan season 3 dan season 4 yang jelek itu beda. Dan aku tahu kalau mereka itu bukan cuma ganti sutradara, mereka juga ganti studio. Tapi yang gak menutup kemungkinan kalau hal ini bakal kejadian juga di ReZero. Bukan berarti kualitasnya bakal menurun, tapi bisa jadi vibe-nya bakal berubah. Ya pada dasarnya aku bingung nanti arahannya bakal kayak gimana, apakah bakal bagus atau enggak. Ya intinya aku cuma khawatir tipis-tipis gitu, bukan yang gimana-gimana. Ya maksudnya ganti sutradara, ibaratnya ganti pemimpin. Terus intinya apa bang? Apakah ReZero season 3 bakal jelek? Jujur aku nggak tahu, tapi ya aku agak khawatir. Dan aku sangat tidak kaget kalau misalnya ada berita tentang masalah produksi atau masalah schedule atau masalah apapun dalam produksi ReZero. Jujur aku sangat tidak kaget, demi apapun aku nggak kaget. Dan inti lainnya adalah jangan terlalu ambil omonganku dan silakan cari sendiri, berekspektasi masing-masing dan baca sendiri. Dan ya intinya aku udah terbiasa sama yang season 1 2 kemarin dan season 3 udah berubah. Tapi ya udahlah ya, itu aja dulu untuk sekarang. Dan ya stay clean and sound. Dewa Karbit undur diri. Dadah. Sekali lagi ya, aku nggak bilang kalau ReZero season 2 itu auto jelek. Sorry, season 3 auto jelek. Enggak. Tolong ya, aku tahu reading comprehension orang-orang jelek ya. Tapi tolong, jangan sampai kemampuan untuk mencerna kata-kata kayak omongan gitu jadi jelek juga gitu. Banyak banget ya, kayak orang ngomong apa, orang bikin omongan apa, kesimpulannya harusnya A, tapi malah dibikin kesimpulannya jadi B sama dia. Ini nih ya, kadang-kadang mungkin ininya tidak bisa dipakai untuk berpikir gitu. Cuma udahlah ya, intinya jangan kaget kalau misalnya ReZero bakal ada berita-berita jelek ya. Aku sangat tidak kaget soalnya.